UG331190087. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan jawaban dari ujian akhir semester komunikasi massa. Nah, untuk soal yang pertama, apa analisis Anda mengenai peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai pandemi ini? Sudah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran, atau adakah hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat? Nah, menurut saya pemerintah sudah memberikan informasi tentang wabah pandemi COVID-19 ini dengan sangat baik. Mengupdate informasi berita tentang wabah COVID-19 yang bisa diakses oleh masyarakat dengan sangat cepat dan mudah. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Nasional juga sudah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu tertib menjaga kesehatan dan protokol kesehatan untuk menjaga pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah dalam menjalankan tugasnya sudah sangat baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui yang saya rasa itu kurang pas. Seperti contoh halnya bantuan sosial. Kita bisa ngambil contoh simpelnya saja, bantuan sosial untuk UMKM. Nah, harapannya bantuan sosial UMKM ini kan diberikan untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Tetapi di lapangan pada saat tim mensurvei kepada masyarakat, terdampak beberapa kejanggalan mengenai data yang biasa kita up kepada pemerintah, dan kebanyakan dari bantuan sosial ini tidak tepat sasaran yang harusnya yang dapat oleh pihak UMKM, dan ternyata yang memperoleh bantuan sosial itu tidak pelaku UMKM, sehingga itu mengakibatkan kecemburuan sosial. Namun perlu kita garis bawahi bahwa seorang pemimpin yang bijak itu yang bisa menerima aspirasi dari masyarakat. Mengenai tentang hambatan komunikasi massa, pastinya ada beberapa hambatan, yaitu bisa kita ambil contoh sosial kultural. Jadi hambatan ini biasanya itu mengacu terhadap sikap dan tingkah laku masyarakat. Karena apa? Karena kita sebagai media massa mau menyampaikan informasi tentang wabah COVID-19 ini, pastinya dari respon masyarakat berbeda-beda, dan cara penerimaan dari pesan yang kita sampaikan atau informasi yang kita sampaikan pun berbeda-beda. Namun tidak menutup kemungkinan kita sebagai media massa telah memberikan informasi dan kevalidasi data tentang wabah pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, soal yang kedua, bagaimana pers atau media massa bekerja di saat pandemi ini, kaitannya dengan mengambil data dari keterangan pemerintah mengenai pandemi ini. Apakah semua keterangan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar sudah memenuhi standar terbaik pemberitaan? Minimal media massa menyajikan data terbaik dan terlengkap, bukan melulu dari sisi pemerintahan. Nah, menurut saya pemerintah sudah memberikan pemberitaan berita tentang informasi COVID-19 ini dengan sangat baik. Karena media massa juga berperan penting dalam pemberitaan ini. Jadi dari segi pemerintah kita juga harus memberikan kevalidasian data tentang wabah COVID-19 ini. Dan kita sebagai media massa juga harus bisa mensortir atau memfilter data-data yang kita up atau kita informasikan kepada masyarakat, sehingga bisa diterima di masyarakat dengan sangat baik. Terus untuk selanjutnya,
sepanjang pandemi ini apakah pemerintah menerapkan etika komunikasi atau di mana di dalamnya terdapat empati. Nah, menurut saya dalam etika berkomunikasi pemerintah sudah menerapkan hal tersebut. Namun diliput dari beberapa media massa, hal ini pasti ada menyebabkan pro dan kontra atau perdebatan kebijakan dengan adanya mungkin dari contoh kasus jumlah kasus nih. Jadi stigma dari kasus COVID-19 ini. Jadi kan biasanya itu ada kejanggalan nih di dalam perhitungan hari ini dari media ini sekian, dari media ini sekian, pasti kan ada kejanggalan yang dimana kita sebagai masyarakat pastinya kan merasa bingung nih, sebenarnya data yang valid itu yang dari media mana, seperti itu. Dari media pun sama, ingin memberikan kevalidasian data yang akurat dari beberapa narasumber yang terlibat, seperti itu. Namun dalam penyampaian data yang kurang transparan pastinya akan berimbas kepada masyarakat yang menerima informasi dari media tersebut, dan pastinya itu akan mengakibatkan beritanya jadi simpang siur dan tumpang tindih, seperti itu, sehingga masyarakat itu bingung dan rancu harus percaya dengan berita mana sih, seperti itu. Contoh halnya saya sendirilah kayak gitu, diberitakan di media A ini jumlah kasus COVID-19-nya sekian, di media masa ini sekian, seperti itu. Jadi sebenarnya kita tuh mau percaya gimana sih, seperti itu. Mungkin dari segi pemerintah sudah ada namanya gugus percepatan penanganan COVID-19. Mungkin dari sana kan kita bisa tuh ngambil satu sumber yang nantinya kita jadikan sebagai patokan bahwa dari gugus tersebut itu data yang valid. Biasanya kan langsung dari data Kementerian Kesehatan, seperti itu, dikumpulkan dari beberapa daerah yang mungkin sudah ada tim gugus percepatannya. Dan hal ini tuh mengakibatkan kita tuh jadi kayaknya krisis respon loh. Jadi kayak tidak ada rasa empatinya terhadap wabah COVID-19 ini, karena kita tidak memberikan data yang transparan, seperti itu. Padahal wabah COVID-19 ini tuh harusnya segera diselesaikan, seperti itu. Kita contoh halnya nih udah ada vaksin gratis, seperti itu. Bahkan ibaratnya sudah ada lampu hijau nih buat kita mempercepat wabah COVID ini biar hilang, seperti itu. Jadi harapannya kan kita sebagai masyarakat tetap ingin pandemi ini cepat berlalu, seperti itu. Dan pemerintah juga sudah sigap memberikan penanganan untuk pencegahan wabah pandemi COVID-19 ini. Terus yang keempat, bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa melalui pemberitaan sepanjang pandemi ini. Menurut saya media massa ini sudah memenuhi tugasnya dengan baik. Dia juga sebagai penginformasi tentang berita wabah COVID-19 ini, seperti itu. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa kita sebagai media massa juga harus bisa beretika komunikasi. Karena apa? Kita dilihat oleh masyarakat adalah sebagai media yang mempunyai tanggung jawab, yang mempunyai etika untuk kita memberikan informasi dengan valid, tidak berlebih-lebihan, seperti itu, sesuai dengan real dari narasumber, seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat juga tidak khawatir bahwa berita yang kita sampaikan itu adalah berita yang valid dan benar, seperti itu.
Dan ketika berkomunikasi massa yang seharusnya itu diberitakan secara baik dan tanggung jawab seperti itu. Jadi media massa ini juga sangat mempunyai peranan penting dalam pemberitaan wabah pandemi COVID-19 ini. Jadi media massa ini tuh ikut serta dalam peranan penting untuk menginformasikan, sehingga kita sebagai masyarakat itu mengakses berita itu dengan sangat cepat dan tepat seperti itu. Nah, selanjutnya kesimpulan. Mungkin kalau dari saya sendiri, kesimpulan yang tadi saya sampaikan, beberapa materi dan jawaban yang saya sampaikan tadi mungkin bisa ditarik benang merahnya bahwa memang pemerintah itu sudah memberikan pemberitaan tentang wabah pandemi COVID-19 ini dengan baik. Apalagi media massa mempunyai peranan penting dalam memberikan informasi tentang wabah ini. Dan tidak semua media itu bisa memberikan informasi secara cepat dan akurat. Karena apa? Karena media dan pemerintah itu saling menyatu. Kalau tidak ada media, pemerintah tidak bisa menginformasikan secara langsung dan secara luas seperti itu. Dan media massa pun sama. Kalau tidak ada narasumber dari pemerintah, itu juga tidak bisa menginformasikan data secara akurat seperti itu. Jadi dua-duanya itu sangat mempunyai peranan penting seperti itu. Yang perlu diketahui juga bahwa memang ada plus minusnya dalam pandemi COVID-19 ini. Plusnya jadi kayak kita sebagai media massa nih bisa memberikan informasi hal-hal positif untuk menunjang bahwa kita terkena wabah ini juga kita harus tetap semangat menjalani aktivitas seperti itu, dan wabah ini biar cepat berlalu, cepat selesai, dan kita kan jadi tahu tuh standar protokol kesehatan, jaga jarak seperti itu yang biasanya kita hidup secara mungkin barbar seperti itu. Jadi kan kita tahu tentang adanya jaga jarak, terus sama ada mencuci tangan seperti itu sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk minusnya, jadi kayak dari pemerintah ini mau menggelontorkan dana bantuan sosial seperti itu. Mungkin itu lebih teliti lagi dan lebih akurat lagi dalam memilah datanya biar kita memberikan bantuan sosial itu tepat pada sasarannya seperti itu. Terus yang terakhir etika. Jadi media massa itu mempunyai etika tersendiri, etika cara komunikasi seperti itu. Dan aku percaya media juga tidak akan melebih-lebihkan berita atau informasi yang kita dapatkan seperti itu. Dan media ingin memberikan yang terbaik dan memberikan informasi yang akurat untuk masyarakat. Apalagi kita dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini, harusnya kan kita tetap memberikan kontribusi yang baik dan menjadi media yang terpercaya. Oke, itu sekilas dari mungkin jawaban dari menurut saya tadi untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah komunikasi massa dari dosen pengampu Ibu Retno Manworo. Semoga saya memberikan yang terbaik dan mendapatkan nilai yang sepantasnya. Terima kasih, selamat malam.